Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinata, Gracia Angelika, Thea Gilda Daramula Ovi, Monica Susanto, Iota Dias Karaminggi, Vincent Andrea, dan juga Saskia Monalisa akan memaparkan sedikit tentang aktivitas enzim. Bab 1, pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang. Enzim dapat dikatakan sebagai biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim dapat mempercepat reaksi biokimia tanpa mengalami perubahan yang permanen. Enzim juga berperan penting untuk mengkatalis semua reaksi yang berlangsung dalam sel makhluk hidup secara cepat, efisien, dan juga spesifik. Enzim mengkatalis semua reaksi yang berlangsung dalam sel dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kemudian enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediate melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah. Kerja enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti substrat, suhu, keasaman, kofaktor, dan juga inhibitor. Jika aktivitas enzim terganggu, maka akan ada masalah dalam tubuh, karena aktivitas enzim digunakan untuk mempertahankan proses biokimiawi di dalam sel agar bertahan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, beberapa hal perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya penghambatan aktivitas enzim. Contohnya, pada enzim katalase yang berada pada semua jaringan tubuh, terutama terkonsentrasi tinggi dalam hati, jantung, dan juga ginjal. Sehingga jika terjadi penghambatan pada aktivitas enzim katalase, maka akan terjadi kerusakan dalam sel. Pada praktikum kali ini, akan dilakukan pengamatan dan pengidentifikasian pengaruh suhu, pH, dan juga konsentrasi substrat terhadap enzim untuk mengetahui reaksi yang dihasilkan oleh enzim katalase. Enzim yang dihasilkan pada percobaan kali ini berasal dari buah pisang dan akan dilakukan 3 perlakuan pada setiap variabel. Kemudian percobaan ini akan melibatkan substrat peroksidase dalam bentuk larutan hidrogen peroksida. Katalase sendiri adalah enzim yang dapat mempercepat penguraian hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh suhu, pH, dan juga konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim katalase. Baik, berikutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada enzim. Apa sih enzim itu? Enzim adalah katalis reaksi yang menerima hanya satu jenis substrat sesuai dengan jenis enzimnya. Nah, ada 2 teori utama cara kerja enzim, yaitu ada lock and key dan induct fit. Enzim memiliki 2 buah sisi, yaitu sisi pengikat yang bertanggung jawab untuk spesifisitas enzim, dan satunya adalah sisi katalitik yang mengubah substrat menjadi produk. Baik, yang kedua di tinjauan pustaka kami ada aktivitas enzim. Dengan pertimbangan, enzim perlu dilakukan optimasi agar mencapai aktivitas yang optimal. Mengapa demikian? Kesuksesan proses enzim dipengaruhi oleh jumlah enzim, kondisi pengoperasian. Kondisi pengoperasian ini terdiri dari pH, suhu, pengadukan, dan masih banyak lagi, dan yield reaksi. Dengan kondisi optimum, karena enzim tidak ikut serta bereaksi, maka dapat terjadi hasil substrat yang banyak dengan enzim sesedikit mungkin. Nah, enzim dapat digunakan pada bidang industri, seperti pada pembuatan bir dan keju. Penggunaan enzim pada tahap perencanaan memerlukan pemahaman tentang struktur kimia dari enzim tersebut. Dengan begitu, kerja enzim menjadi optimal. Pada skala industri, aktivitas enzim sangat penting. Enzim pada proses industri digunakan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah enzim yang digunakan. Yang kedua, lama reaksi. Yang ketiga, jumlah substrat yang diubah. Yang keempat, kondisi saat terjadi reaksi. Dan yang terakhir, ada seluruh biaya proses. Nah, baik, yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas suatu enzim. Yang pertama ada pH, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi substrat, dan yang keempat ada enzim peroksidase. Nah, kenapa sih 4 faktor tersebut dapat mempengaruhi laju kerja enzim? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pH. pH mempengaruhi laju reaksi dan derajat ionisasi molekul. Pada enzim,
pH mempengaruhi stabilitas laju reaksi. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh ionisasi pada gugus ion asam amino. Enzim dapat bekerja optimum pada pH atau rentang pH yang tertentu tergantung jenis enzimnya. Nah, yang kedua ada suhu. Kenapa sih suhu dapat mempengaruhi laju kerja enzim? Nah, suhu mempengaruhi laju reaksi dan stabilitas enzim. Dengan meningkatnya suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Namun, dengan suhu tinggi dapat terjadi denaturasi struktur enzim. Umumnya, enzim dapat bekerja pada suhu optimum secara optimal. Nah, yang ketiga ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini mempengaruhi laju awal reaksi. Substrat yang sedikit akan langsung bereaksi dengan enzim sesuai jumlah substrat dan enzimnya. Jika jumlah substrat melebihi enzim, seluruh enzim akan bereaksi dengan substrat yang berinteraksi. Yang keempat ada enzim peroksidase. Peroksidase adalah enzim yang menguraikan peroksida menjadi bentuk oksidasi senyawa organik atau anorganik. Peroksidase dapat ditemukan pada berbagai organisme. Peroksidase mampu mengkatalis reaksi oksidasi pada senyawa seperti fenol, aromatis amina, dan hidrokarbon aromatis polisiklik. Reaksi peroksidase dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 2 atom H2O2 menjadi 2 atom H2O plus O2. Contoh jenis reaksi yang dikatalisis oleh peroksidase adalah oksidatif, peroksidatif, dan hidroksilasi katalitik. Baik, adapun metodologi pada praktikum kali ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas beker, batang pengaduk, pipet tetes. Hot plate sebagai pemanas, baskom, cooler ice pack atau bisa juga diganti dengan es batu. Dan alat-alat lainnya seperti cutter, pipet ukur, pompa pipet, dan penjepit kayu. Untuk bahannya ada pisang, asam klorida 1 m, natrium hidroksida 1 m, larutan hidrogen peroksida 3%, dan aquades. Untuk cara kerjanya, yang pertama-tama kita perlu membuat larutan hidrogen peroksida 3% dari larutan hidrogen peroksida 37%. Akan dilakukan percobaan pertama, yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Yang perlu dilakukan adalah memanaskan air hingga mendidih, menyiapkan air dingin, menyiapkan 3 buah tabung reaksi yang masing-masing diberi label panas, dingin, dan suhu kamar. Potong kecil buah pisang dengan ukuran yang sama. Masukkan 1 potong buah pisang ke dalam masing-masing tabung reaksi. Tambahkan air panas mendidih pada tabung berlabel panas, air dingin pada tabung berlabel dingin, dan air suhu kamar pada tabung berlabel suhu kamar, masing-masing sebanyak 1 mili. Tambahkan larutan H2O2 3% pada masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 mili, lalu diaduk. Kemudian, amati perubahan yang terjadi. Berikut adalah hasil yang dapat diamati pada suhu panas, dingin, dan suhu kamar. Siapkan 3 tabung reaksi dengan label asam, basa, dan netral, dengan masing-masing dimasukkan 1 potong buah pisang. Tambahkan larutan asam klorida 1 m pada tabung berlabel asam, larutan NaOH 1 m pada tabung berlabel basa, dan air suhu kamar pada tabung berlabel netral. Masing-masing ditetesi sebanyak 1 mili. Diamkan sebentar sekitar 1 menit sambil diamati. Tambahkan larutan H2O2 3% pada masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 mili. Kemudian diaduk sebentar sebelum diamati. Berikut adalah hasil yang dapat diamati pada pH asam, basa,
dan netral. Untuk pengujian pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas kerja enzim, disiapkan 3 tabung reaksi dengan label nomor 1, 2, dan 3, kemudian masing-masing tabung reaksi dimasukkan dengan 1 potong buah pisang. Tambahkan air sebanyak 1 ml pada semua tabung reaksi. Tambahkan larutan H2O2 3% pada masing-masing tabung sebanyak 1 ml pada tabung nomor 1, 0,5 ml pada tabung nomor 2, dan 5 tetes pada tabung nomor 3. Berikut adalah hasil dari pengaruh substrat terhadap aktivitas kerja enzim. Bab 3 hasil. Pada tabel ini ditunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja enzim. Faktor yang pertama yaitu suhu. Pada sampel pertama tidak terdapat buih, kemudian sampel kedua terdapat sangat banyak buih, kemudian sampel ketiga terdapat banyak buih. Kemudian faktor yang kedua yaitu pH. Untuk sampel yang pertama tidak terdapat buih, kemudian sampel kedua terdapat sangat banyak buih, sampel ketiga sedikit buih. Kemudian faktor yang ketiga yaitu konsentrasi. Untuk sampel yang pertama terdapat sangat banyak buih, kemudian sampel kedua terdapat banyak buih. Begitu juga dengan sampel yang ketiga. Bab 3 pembahasan. Pada percobaan ini sampel yang digunakan adalah buah pisang karena kaya akan enzim katalase. Enzim katalase merupakan salah satu golongan hidroperoksidase yang berfungsi melindungi hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Enzim katalase akan bekerja pada substrat peroksidase, yang mana pada praktikum ini substrat yang digunakan adalah larutan hidrogen peroksida. Kerja enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya suhu, pH, dan konsentrasi. Pada pelakuan pertama dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Enzim katalase bekerja secara optimum pada suhu 30 derajat Celcius, sehingga pada suhu yang rendah, reaksi enzimatis berlangsung lambat, sedangkan pada suhu yang tinggi, akan terjadi denaturasi yang menurunkan kecepatan reaksi enzimatis. Sampel pertama dilakukan pemanasan dan ditambahkan dengan H2O2. Didapat hasilnya itu tidak ada gelembung, dikarenakan suhu yang tinggi menyebabkan denaturasi yang menghambat aktivitas dari enzim. Pada sampel yang kedua, sampel dibiarkan pada suhu kamar dan ditambahkan dengan H2O2. Didapat hasilnya itu gelembung yang banyak, karena enzim berada pada suhu optimal yang menyebabkan enzim bekerja dengan baik. Pada sampel yang ketiga, sampel didinginkan dan ditambahkan dengan H2O2. Didapat hasilnya itu gelembung yang sedikit. Karena pada suhu yang rendah, mekanisme kerja enzim berlangsung lambat karena tumbukan antara partikel yang rendah, menyebabkan gelembung yang dihasilkan sedikit. Pada perlakuan kedua, dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh pH terhadap kerja enzim. pH optimum dari katalase adalah 7. Enzim ini bekerja kurang maksimal jika berada pada pH asam ataupun basa. Pada sampel pertama ditetesi dengan larutan HCl. Buih dari larutan tidak terlihat. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase tidak bekerja pada kondisi terlalu asam. Kemudian pada sampel ketiga, sampel ditetesi dengan NaOH. Buih atau gelembungnya sedikit terlihat. Hal ini karena enzim katalase tidak bekerja secara optimal pada pH basa. Berbeda dengan sampel kedua yang berada pada pH netral. Terlihat bahwa buih yang dihasilkan banyak karena enzim bekerja pada pH optimal. Pada perlakuan yang ketiga dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh konsentrasi substrat terhadap kerja enzim. Dikarenakan pada praktikum ini yang digunakan adalah enzim peroksidase, dibuat 3 perlakuan dengan konsentrasi H2O2 yang berbeda. Pada sampel pertama ditetesi 1 ml H2O2, didapat gelembung yang sangat banyak. Pada sampel yang kedua ditetesi 0,5 ml H2O2, didapat gelembung yang banyak. Pada sampel yang ketiga ditetesi 5 tetes H2O2, didapat gelembung yang sedikit. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat kerja enzim, karena enzim dan substrat saling berhubungan dan membentuk sisi aktif. Jika konsentrasinya diperbesar, maka semakin banyak substrat yang berikatan dengan enzim dan akan meningkatkan kecepatan reaksi pula. Berdasarkan percobaan, pH, suhu, dan konsentrasi substrat berpengaruh terhadap kerja enzim. Gelembung atau buih yang ditimbulkan menjadi salah satu indikatornya.
Gelembung tersebut merupakan hasil dari penguraian H2O2 menjadi air dan O2. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada percobaan pertama, dapat dilihat bahwa pada suhu yang tinggi tidak terlihat adanya buih atau gelembung udara. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi menyebabkan denaturasi yang menghambat aktivitas enzim. Sementara, suhu rendah akan mempengaruhi mekanisme kerja enzim yang akan menghambat karena tumbukan antar partikel yang rendah menyebabkan gelembung yang dihasilkan sedikit. Sedangkan pada suhu kamar didapatkan hasil terlihat banyaknya gelembung atau buih. Hal ini dikarenakan enzim berada pada suhu optimal yang menyebabkan enzim dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, pada percobaan kedua dapat terlihat banyaknya gelembung atau buih yang dihasilkan pada pH normal. Hal ini dikarenakan enzim berada pada pH optimal. Sedangkan pada pH yang terlalu asam maupun basah, terlihat bahwa gelembung yang didapatkan sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa enzim tersebut tidak dapat bekerja dengan baik pada pH asam ataupun basah. Yang ketiga, pada percobaan ketiga dapat dilihat dengan jelas bahwa konsentrasi substrat sangat mempengaruhi kerja enzim, yang mana semakin besar konsentrasi substrat, maka semakin banyak gelembung yang akan dihasilkan. Kesimpulan keempat adalah gelembung atau buih yang ditimbulkan menjadi salah satu indikator. Gelembung udara tersebut merupakan hasil dari penguraian H2O2 menjadi air dan juga O2. Selanjutnya ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dulu pemaparan dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak.